Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Puji Tuhan, kembali di minggu yang ceria pada hari ini. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online Gereja Bethel Indonesia Rayon 18. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang dalam keadaan baik dan sehat. Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Kami juga rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bergabung bersama dalam ibadah online pada hari ini. Puji Tuhan, kami mengucapkan welcome, selamat datang di dalam keluarga besar GBI Rayon 18. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara terberkati dengan ibadah online pada hari ini. Dan untuk minggu yang akan datang, Bapak Ibu Saudara bisa kembali menyimak atau mengikuti GBI Rayon 18 ibadah online-nya. Puji Tuhan. Kami juga rindu memberkati Bapak Ibu Saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan jemaat, membutuhkan dukungan doa dan segala macam, silakan hubungi nomor hotline service GBI Rayon 18. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa terlayani dengan baik di Gereja Bethel Indonesia Rayon 18 ini. Puji Tuhan. Kami juga rindu melihat Bapak Ibu Saudara terberkati. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati Tuhan, silakan memberikan persembahan lewat scan QR Code yang telah tersedia. Dan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan nomor rekening gereja juga telah tersedia, silakan mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara dan kiranya persembahan ini dapat dipergunakan buat pelebaran pekerjaan Tuhan di GBI Rayon 18. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita menyiapkan hati kita untuk kita mulai ibadah pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih rahmat dan kemurahan-Mu di hari yang luar biasa pada hari ini. Kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Kami tahu perlindungan Tuhan luar biasa buat kami. Dan saat ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan hati yang merindukan akan Engkau, dengan hati yang haus akan Engkau. Kami merindukan jamahan Tuhan. Kami merindukan lawatan Tuhan. Dan kami juga merindukan tuntunan-Mu lewat firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, lewat ibadah online pada hari ini, Kau memberkati jemaat-Mu semua yang ada dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang kita siap memulai ibadah online pada hari ini, kita katakan sama-sama. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga
akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan.
dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita memuji Dia, tinggikan namanya, amin. Haleluya. Kami rindu bekerja di ladang-Mu Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Mari menari untuk Dia. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi dasar iman. Yang siap bekerja bersama Tuhan, sorakan yeay. Haleluya. Mari nyatakan bersama saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Dengan iman katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas. Mari saudara saja katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi, ratakan tanah
timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Biar roh kita menyala-nyala untuk Dia. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lebih lagi, katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, mari bergerak untuk Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, kiatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ada siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang melingkar. Berlari saudara pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala. Lebih lagi saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi saudara katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dia saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Yang bersyukur Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Waktunya kami mau lebih lagi datang menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah yang layak dipuji. Engkaulah yang layak disembah. Kau Raja segala Raja. Haleluya. Thank you Lord. Saat ini kami datang Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Bapa. Hati kami rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan. Shalom Jesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah
Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ya Tuhan, mengalirlah hadirat-Mu. Mari lebih lagi sama-sama katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan juga di surga ya Tuhan. Mari satu kali lagi saudara nyatakan kepadanya, Kaulah Tuhan dan Raja kami, Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sama-sama nyatakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, kami menyembah hanya Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari saya mengajak setiap kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Sama-sama nyatakan saudara, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sungguh hanya Kau yang layak. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji. Biarkan musik naikkan pujian ini. Mari setiap kita sembah Dia. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Kami sembah nama-Mu, Yesus yang termulia, hanya Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu penuhi setiap kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami merindukan kehadiran-Mu memenuhi setiap kami. Kami datang dengan tangan yang terangkat kepadamu ya Bapa. Kami datang dengan hati yang terbuka, hanya kepadamu Yesus. Makasih. Mari lebih lagi sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Kami
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Hanya nama-Mu, ya Tuhan. Sungguh hanya Engkau Yesus. Makasih ya Bapa. Shikaralabaralabaralaba ya shananabo. Diyaralaba ya shanabaralabo. Shikarabaya shakarabaya shandaralabaya shandabo. Haleluya, haleluya Yesus. Tiada yang lain, tiada seperti-Mu. Allah yang dahsyat, yang perkasa, luar biasa. Oh Jesus, Shananamaya Shanaboyase. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami angkat hati kami saat ini Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu ya Bapa. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu ya Tuhan. Ini umat-Mu yang rindu untuk menyembah-Mu ya Bapa. Ya, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih dahsyat lagi bagi dia saudara. Ku angkat hati, ya Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari satu kali lagi saudara, nyatakan. Ku angkat hati, kami pandang Engkau ya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom untuk semua rekan-rekan yang saya kasihi dalam Kristus. Terima kasih untuk saya diundang membagikan firman Tuhan. Saya ada satu lagu yang ingin saya sampaikan dan ikuti saya menyanyi lagu ini ya. Tuhanku, ya Allahku, Kau layakkan aku. Terima berkat-Mu, Yesusku, ya Allahku, jadikanlah aku saluran berkat-Mu. Mari ikuti nyanyi bersama saya. Tuhan Allahku, Tuhanku, ya Allahku, Kau layakkan aku. Terima berkat-Mu, Yesusku, ya Allahku, jadikanlah aku saluran berkat-Mu. Jadikanlah aku, katakan, jadikanlah aku saluran berkat-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau setia, Engkau benar, Engkau baik, Engkau mulia. Dan berbicaralah dan urapilah hamba-Mu supaya setiap kami yang lemah dikuatkan, yang miskin akan menerima anugerah-Mu diberkati, yang berbeban berat diberi kelegaan, bahkan yang sakit-sakit jiwa kami dipulihkan, tubuh kami disembuhkan, dan kiranya pada saat ini Roh-Mu bekerja di tengah kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, katakan amin saudara. Sekali lagi, hari ini tema yang akan saya bawa adalah jadi saluran berkat. Ya, kita bicara tentang kapasitas. Setiap orang diberikan kemampuan, setiap orang diberikan satu volume, ya, di waktu tertentu. Apakah dia bisa mengembangkan apa tidak? Nah, tentunya di masa pandemi, di masa sekarang ini banyak sekali kegalauan, banyak sekali yang sedang mengalami stagnasi atau tekanan, tapi Tuhan berbicara bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu untuk kita. Dan persoalan yang ada adalah bagaimana kita hari ini bisa mengembangkan, perluas kapasitas itu sehingga berkat yang kita terima bisa disalurkan. Baik itu talenta, baik itu berkat-berkat surgawi, materi, baik itu karunia Roh Kudus, karunia rohani, spiritual gifts. Ya, saudara, mari kita melihat apa yang firman Tuhan berbicara kepada kita. Saya ambil di dalam Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai 3. Tuhan berbicara dalam minggu-minggu ini supaya saya menyampaikan hal ini dan termasuk untuk kita. Ayat pertama. Mari kita lihat. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai yang dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Rasanya dengar firman Tuhan ini cukup membingungkan. Tapi ini adalah nubuat. Allah bicara pakai Yesaya untuk menubuatkan kepada orang Israel yang mungkin keadaan mereka tidak baik dan kurang baik. Nah, puji Tuhan. Yang mandul disuruh bersorak-sorai, disuruh bergembira, disuruh memekikkan sorak-sorai. Saudara, bicara tentang kemandulan, gak ada siapapun di antara kita yang senang kalau disebut mandul. Keadaan yang tidak baik. Mungkin itu rahim seorang wanita yang mandul sehingga tidak bisa menghasilkan anak. Mungkin tanah yang mandul. Ditanamin apapun tidak bisa tumbuh, tidak ada hasil dan panen. Rohani yang mandul lebih gawat lagi. Ternyata kita kan manusia rohani.
tidak menghasilkan buah apa-apa. Buah ucapan bibir, buah jiwa-jiwa, buah Roh Kudus, buah perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Gak ada tuaian jiwa-jiwa. Tapi Tuhan justru bersabda di tengah keadaan ini, supaya bersuka cita, bersorak-sorai, memekik. Ini bicara tentang kemenangan. Proklamasi kemenangan. Apakah saudara percaya firman Tuhan? Bahwa Allah yang berjanji setia. Nanti di dalam Yesaya pasal 54 ayat 4 dan selanjutnya, Tuhan itu akan membuat perkara besar. Tidak akan mempermalukan. Firman-Nya akan digenapi. Hari ini adalah hari perkenanan Tuhan untuk saudara dan saya. Mari kita percaya firman Tuhan. Tapi bagian kita adalah ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3 ini berbicara tentang apa yang ada pada kita Tuhan minta dilipat gandakan. Kapasitas yang ada minta diperbesar, diperluas. Enlarge your capacity. Lapangkanlah tempat kemahmu. Ya. Bentangkan tenda kediaman, tempat kediaman. Jangan menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota sunyi. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Kaum profesional, pebisnis. Pelayan-pelayan Tuhan, jemaat. Wah, saya ini gak mungkin, ini stagnasi, ini sukar. Tuhan berkata, bahwa kita ini diberikan kuasa untuk memperkatakan firman dan melangkah. Karena bagi Dia tidak akan ada yang mustahil. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul di hati, Tuhan memberikan kepada orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara sekalian, pada waktu kita berkata, yes Lord, aku mau melapangkan kemah dan tempat kediaman-Mu. Maka ada tiga step, tiga kunci untuk kita bisa menjadi saluran berkat. Yang pertama, kunci pertama yaitu mari perluas kapasitas iman. Saudara, iman ini berdasarkan firman Allah. Yang kita baca, kita dengar, yang kita ucapkan. Saudara, percayai Tuhan dan firman-Nya. Lebih daripada mempercayai keadaan dan kemampuan diri kita. Banyak orang Kristen memperbesar dirinya, memperbesar gereja, memperbesar segala sesuatu ini. I become I problem. Bisakah kita hari ini untuk berkata bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu sanggup? Bagi Dia nggak ada yang mustahil. Banyak orang Kristen karena kekhawatiran, keraguan, ketakutan hari-hari ini itu mencengkram pikiran jiwanya, itu lebih besar daripada kuasa Tuhan. Saya katakan hari ini, mari biarlah kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Bisa bilang amin, saudara. Biarlah tangan Tuhan berlaku atas hidup kita. Oh, saudara berkata, itu bukan untuk saya, untuk mungkin yang para pendeta, orang-orang yang hebat. No, saudara. Untuk setiap saudara, setiap pasangan suami istri, setiap single, Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Asal kita tidak membatasi Tuhan. Ya, saudara, tingkatkan dan perluas kapasitas iman. Masih ingat kisah seorang janda yang ada dituliskan di Alkitab pada waktu keadaan terjadi suaminya mati, maka janda ini kan datang. Ini jandanya istri Nabi. Ketua nabinya Elisa. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, tapi singkat saja. Istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Hambamu, suamiku, ya, pelayanmu, suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Sudah. Tapi sekarang penagih utang sudah datang dan untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Sedih, saudara. Ini kekurangan secara ekonomi. Sehingga anaknya pun akan diambil
oleh penagih hutang. Berapa banyak di antara kita yang hari ini kesulitan ekonomi sampai hutang. Elisa tidak mengelurkan memberi uang, no. Elisa juga mungkin gak punya uang. Tapi Elisa berkata, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Lalu perempuan itu berkata bahwa hambamu tidak punya suatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergi, ayo, pergi mintalah bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kalau saudara dan saya diperhadapkan dengan keadaan seperti ini, bisakah kita taati firman, melangkah pergi? Atau kita berkata, impossible, nggak mungkin. Mana mungkin tetangga mau pinjamkan bejana-bejana. Tapi perempuan janda ini melangkah. Alhasil minyak tidak habis dituangkan. Mujizat terjadi, saudara, begitu banyak. Sampai berhenti karena bejana, nggak ada bejana lagi. Ini Tuhan. Ini cara Tuhan bekerja, saudara. Dan kalau hari ini saudara berkata, Tuhan, ini aku, ini yang ada padaku. Dan Tuhan berkata, melangkah. Expand, enlarge, perbesar kapasitasmu. Tuhan punya hal yang besar untuk kita. Seperti firman-Nya di dalam Yesaya 54 ayat pertama. Mandul, gak punya apa-apa, tapi Tuhan akan memberikan berkat istimewa dan mereka disuruh memperkatakan sukacita, bersorak-sorai, berpekik, teriakan kemenangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kapasitas iman. Tuhan akan berikan iman yang memindahkan gunung. Tuhan akan berikan iman untuk saudara mempercayai hal-hal yang mustahil. Apakah ekonomimu, kesehatanmu, keluargamu, sekolah anak-anakmu, masa depanmu, bisnismu, relasimu, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan. Engkau perlu melangkah dengan iman. Kalau ada saudara yang berkata, ya sudah, saya nganggur aja, lipat tangan di rumah, ya nggak terjadi apa-apa. Perlu upaya, kreativitas. Kalau saudara berkata, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, belajar. Di masa dulu kita belum semua bisa sosial media, hari ini saudara semua bisa ikut Zoom dan lain sebagainya, belajar. Kalau dulu saudara mungkin tidak terlalu ngerti, pengen melayani Tuhan, tapi nggak ngerti, belajar. Ikuti, melangkah. Diberi tugas apapun di gereja, di pekerjaan Tuhan, melangkah. Ikut sama-sama. Nanti tiba-tiba saudara melihat, wow, Tuhan angkat saudara. Hal yang kedua, perluas kapasitas rohanimu. Untuk apa Pak Johan? Supaya terjadi revival. Revival di level pribadi saudara. Revival di level gereja kita. Revival di bangsa. Elia, orang doa. Dan Tuhan pasti akan membuat kebangunan rohani. Kebangunan rohani atau revival itu apa? Yang pertama, revival adalah pada waktu Tuhan, Roh Allah, kemuliaan Allah turun di atas baitnya, memenuhi baitnya. Ini bait Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Katakan bersama saya, angkat tangan saudara. Katakan, ini bait Roh Kudus. Nah, katakan, ini bait Roh Kudus. Jadi bukan milik kita, milik Allah. Relakah saudara kalau Allah ingin melakukan sesuatu di dalam baitnya? Dia ingin memenuhi dengan kemuliaannya. Amin, 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 amin. Saudara, kalau ini kotor, dia mau membersihkan. Supaya kemuliaan Allah tinggal, revival terjadi. Allah memenuhi kita. Yesus makin bertambah, kita makin berkurang. Yang kedua, kata revival, revive again adalah to bring back to life. Yang sudah mati bangkit kembali. Yang dulunya ada dan hilang akan dikembalikan. Hari ini masihkah engkau merasakan kehadiran Roh Kudus? Kalau kita kehilangan firman Allah, Tuhan ingin mengembalikan. Mungkin cukup lama tidak mempercayai firman, tidak membaca, tidak mengucapkan. Hari ini biar terjadi kebangunan rohani dalam bait Allah, saudara.
Kalau doa sudah nggak ada, dulu rajin doa, cinta Tuhan waktu pertama kenal Tuhan, sekarang mulai luntur kasihnya kepada Tuhan, kasih mula-mula nggak ada. Tuhan ingin kembalikan revival. Kalau dulu mungkin saudara tidak bergairah sama Tuhan, awalnya iya, Tuhan ingin rohnya dicurahkan supaya engkau bergairah sama Tuhan. Kenapa? Supaya terjadi revival. Saya masih ingat Alkitab menuliskan revival yang terjadi di keluarga Cornelius. Ya, Kisah Rasul pasal 10. Cornelius ini orang saleh, orang baik, pelayanan sosial, gampang memberi, gampang. Bahkan kepada orang Yahudi. Dia orang Italia, perwira. Banyak doa. Tapi perhatikan, ternyata dia belum dibaptis Roh Kudus. Ternyata dia belum dipenuhi Roh Kudus. Dia orang baik. Allah ingin Cornelius punya pengalaman dengan Roh Kudus. Kehadiran yang kuat. Urapan Roh Kudus. Sebab itu yang diperlukan adalah baptisan Roh Kudus. Simon Petrus, ketaatannya kepada visi penglihatan, berangkat, dipanggil oleh Cornelius. Khotbah, semua menyimak. Di akhir khotbah, tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan. Dikatakan Cornelius, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Ini seperti cell group, seperti kita. Dipenuhi, dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh, bahasa lidah. Dan penuh Roh Kudus. Saya percaya, wah, itu seperti pengalaman di upper room, kamar loteng Yerusalem. Waktu Roh Kudus, api Roh Kudus datang, mereka pasti nyanyi dalam roh, mereka berbahasa roh, mereka berdoa, sukacita Allah. Saya yakin di keluarga Cornelius waktu itu pasti banyak yang dipulihkan jiwanya, disembuhkan. Dan mereka berkata, mereka pengen dibaptiskan. Petrus membaptis mereka di dalam Kristus, kepada Kristus. Orang baik, orang Kristen, orang punya pelayanan sosial baik, tapi perlu kembali mengalami Kristus. Dan apalagi kalau dibaptis Roh Kudus, rohnya akan menyala-nyala. Inilah pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Cornelius pribadi dan juga keluarganya. Rindukah hari ini di gereja saudara mengalami juga pelawatan Roh Kudus? Apalah artinya kita orang-orang Pentakosta, tapi kalau spirit Pentakosta, Roh Kudus enggak kita alami, kita rugi. Ini berkat yang terbesar di akhir zaman. Sehingga saudara lihat di seluruh dunia sekarang, data dari para scholars, peneliti-peneliti internasional di Regent University, Oral Roberts University, di sekolah Pentecostal Theological School, kelompok Pentakosta, New Pentecostalism, New Charismatic adalah kelompok yang paling banyak bergerak di dalam pelayanan, melahirkan banyak jiwa baru, menanam banyak gereja, mengutus misionari, dan juga melakukan pelayanan dengan tanda dan mujizat. Sehingga angka jumlah kekristenan di dunia, sumbangan terbesar di dekade-dekade terakhir dilakukan oleh kelompok yang dipenuhi Roh Kudus, Spirit-filled believers. Dan jumlah kita di seluruh dunia sekarang sudah mencapai kurang lebih 650 juta dari jumlah orang Kristen yang ada. Jadi saudara berada di tempat yang tepat. Dan mari kita punya spirit Roh Allah yang bergerak, menolong kita untuk bergerak di era Pentakosta baru ini. Pentakosta yang pertama di Yerusalem, upper room. Upper room juga bukan sinagoga, bukan gereja, saudara. Ya, tapi Tuhan bisa memakai karena doa mereka, api datang. Dan setelah itu penginjilan berkobar-kobar, misi. Yang kedua di Azusa, outpouring, pencurahan Roh Kudus. Karena doa-doa William Seymour dan teman-teman, bukan orang Yahudi, orang hitam, dan juga bangsa-bangsa lain. Tuhan pakai hebat. Sekarang, kalau kita lihat di Azusa itu bukan bangunan gereja, Tuhan itu gudang, tapi Tuhan bisa hadir di situ. Sekarang di Indonesia, di mana-mana, kita orang Indonesia, Tuhan akan mencurahkan rohnya sejak kita mulai berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Roh Kudus dicurahkan.
Dan dikatakan Indonesia akan membawa api kebangunan rohani ke bangsa-bangsa terjadi. Era ini era pencurahan Pentakosta yang ketiga. Dan mari kita bergerak karena Tuhan ingin kita bergerak secara luar biasa. Saudara, bagian yang ketiga, selain yang pertama tadi, perluas kapasitas iman, perluas kapasitas roh. Yang ketiga, perluas daya tampung untuk menyalurkan berkat-berkat surgawi kepada setiap orang yang membutuhkan, kepada setiap komunitas, kepada keluarga muda, profesional muda, teman-teman saudara. Banyak yang hari ini mandul, banyak yang hari ini hopeless, banyak yang saat-saat ini tidak punya iman, rohnya seperti mati. Saudara, hari ini kita akan terima pencurahan Roh Kudus sehingga kita bisa menjadi saluran berkat. Talenta, berkat materi, spiritual gifts, karunia rohani, kita sudah terima. Tapi mari kita hari ini menjadi saluran berkat. Saudara, saya ingin bagikan satu ayat firman Tuhan sebagai penutup. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kita memiliki janji-janji berkat surgawi yang luar biasa yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 6. Baik untuk suami istri, baik untuk single, untuk siapapun juga. Tapi marilah kita menyucikan diri, bagian kita. Jaga diri di dalam kebenaran, dalam firman. Dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Hari ini pencemaran, saya berkata, wah pencemaran lingkungan, sebab itu green society, green program. Kalau di sekitar kita terjadi pencemaran polusi, repot. Indonesia berulang kali di masa-masa sebelum ini, wah itu kabut asap masuk sampai ke Singapura, ke Malaysia, semua ribut saudara. Batuk, sakit. Tapi pencemaran rohani juga berbahaya. Karena itu akan menggerogoti, karena itu polusi, karena itu poison, racun, karena itu penghalang untuk kita melihat yang Maha Kudus dalam kedatangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bicara tentang pipeline, pipa. Pipa itu macam-macam, pipa yang kecil, pipa untuk air ledeng, masuk ke bak-bak mandi kita, betul? Mungkin sekarang saudara shower, tapi kan ada pipanya, pipa air. Di Singapura saya sering kali kalau berolahraga, bersepeda, pergi ke reservoir. Itu pipanya, nah ini pipanya besar-besar saudara. Itu air bersih yang nanti sampai ke rumah-rumah. Bisa boleh dipakai minum juga. Ya, tapi saya juga nggak minum Pak ya. Saudara, bagaimana kalau ada pencemaran? Ada binatang mati saja. Di bak penampungan air, ada tikus mati. Air ini tercemar. Air ini kotor, racun. Kalau ada pipa itu yang bocor, dikerat oleh binatang, maka air yang seharusnya menjadi berkat untuk kita, menetes di mana-mana, nggak sampai ke tujuan. Saudara, mari hari ini, di manakah kira-kira kebocoran, di manakah kira-kira pencemaran yang ada dari Allah yang Maha Kudus, Maha Mampu, Maha Besar, kaya dengan segala hikmat dan berkat surgawinya. Dia memberikan damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus yang luar biasa, dan berkat-berkat supranatural, berkat-berkat jasmani. Apakah waktu lewat ke kita berhenti? Ataukah bisa kita salurkan? Ataukah terpolusi, tergerogoti, bocor? Ataukah hari ini hidup kita ini dicemari oleh banyak hal dari dunia? Sekularisme, materialisme, ateisme, LGBTQ,
Saudara, hari ini Tuhan memanggil kita. Mari kita tutup semua celah-celah yang menyebabkan iblis untuk masuk meracuni kita. Melalui pergaulan yang jahat, melalui kebebasan seks, melalui cinta uang, melalui kekhawatiran, takut, melalui cinta dunia ini. Ini bukan rumah kita, saudara. Mari kita tutup. Supaya apa? Supaya berkat Allah itu bisa disalurkan dengan baik. Saudara, saya berdoa kiranya kita semua menjaga hidup ini, jahat jasmani rohani, supaya bisa menampung berkat Allah untuk kita salurkan pada waktu dibutuhkan. Haleluya, haleluya. Dengar kekasih Tuhan, sekarang kita memiliki janji-janji. Marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita, takut akan Allah. Saya akan menutup dan mendoakan saudara. Supaya saudara berkata, oh terima kasih kalau aku ini mandul stagnasi Tuhan. Aku mau melangkah. Enlarge your capacity. Kapasitas iman kita. Bisakah kita pertaruhkan hal itu? Dan Allah mau menolong saudara. Kapasitas rohanimu. Jangan mundur. Rekan-rekan semua, jangan mundur. Jangan oleh belakang terus. Look forward. Mari, saya mau berdoa untuk saudara. Angkat tangan saudara. Roh Kudus, Engkau hidup. Engkau Allah yang ajaib. Hari ini hamba berhenti berkata-kata, tapi firman-Mu ya dan amin. Sekarang urapi anak-anak-Mu, mulai angkat doa saudara. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan. Oh Ramatakaralala. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Apapun yang kau perlukan dari Tuhan, yang mandul-mandul tadi katakan Tuhan akan buat terobosan. Suami istri boleh gandeng tangan, orang-orang muda boleh angkat tangan. Angkat tanganmu, katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Nyanyikan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terobosan terjadi sekarang ini. Oh sembah Tuhan. Haleluya, sembah dalam roh. Terima kasih. Oh, we bless you, Lord, we bless you. Haleluya. Bangkit. Yang tergeletak bangkit. Yang hilang Tuhan kembalikan saat ini. Oh, dan hadirat Allah memenuhi hidup masing-masing kita, gereja kita dalam nama Yesus. Tuhan Yesus kau baik. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita buka hati dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati, selamat berhari Minggu. I'll sing